Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita sejenak akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami boleh ada sampai dengan saat ini. Bahkan Engkau mengizinkan kami untuk bersama-sama menyaksikan ibadah lewat daring online ini. Kami mohon ya Bapa, Engkau layakan, sucikan dan berkuasa di atasnya, sehingga kami benar-benar dapat menghayati kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa di surga, Engkau mau bersabda, kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab sesuai dengan Sabda Bina Umat. Pembacaan untuk di malam hari terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Jika kita sudah membukanya, saya akan membaca pada ayat yang ke-12 saja. Demikian firman Tuhan. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar serta melakukannya itu dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita pada malam hari ini berhubung dengan kisah perjalanan pelayanan Rasul Paulus, di mana tidak saja sebenarnya dia melakukan misinya dalam pemberitaan Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus, tetapi dia ingin memberikan penguatan, penghiburan bagi jemaat Kristen mula-mula. Tetapi ada lagi hal yang paling penting bagi Rasul Paulus ketika hubungan persekutuan itu begitu dia rasakan dalam kebersamaan, sehingga dia tetap ingin berniat untuk melakukan perkunjungan kepada jemaat-jemaat yang dulu pernah dia layani. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kerinduan Rasul Paulus pada waktu itu dia ingin mengunjungi jemaat di Troas. Kita lihat dalam pembacaan di ayat yang ke-20, Troas ini adalah salah satu misi yang dirindukan oleh Rasul Paulus untuk dia bisa memberitakan kabar baik dan melakukan perkunjungan, bertemu, berjumpa dengan jemaat di Troas. Nah, tetapi sempat pelayanannya ini tertunda. Ada alasan atau ada persoalan yang terjadi kala itu ketika Rasul Paulus pada waktu itu masih berada di jemaat Efesus. Yang tentu kita tahu bersama bahwa jemaat di Efesus itu sedang mengalami gejolak yang sangat berat, keonaran, huru-hara yang terjadi di sana ketika ada seorang yang bernama Demetrius. Dia adalah seorang tukang perak yang membuat kuil-kuil Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Jadi memang kita lihat usaha kemakmuran, usaha penghasilan yang didapati oleh Demetrius bersama dengan para tukang-tukangnya itu adalah membuat kuil-kuil dewi. Tetapi bagi Demetrius ini menjadi persoalan oleh karena kehadiran Rasul Paulus yang dianggap telah membuat sesuatu yang nanti akan berdampak pada penghasilan si Demetrius ini akan menjadi berkurang. Kenapa? Karena ketika Rasul Paulus memberitakan kabar Injil, kabar baik, satu hal yang penting yang menjadi catatan yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa penyembahan yang paling membawa berkat, yang akan menolong, yang akan memampukan jemaat di Efesus itu akan bertumbuh dalam pertumbuhan yang baik dalam iman, itu hanya pada pengenalan mereka,
yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan suatu persoalan yang besar di jemaat di Efesus, yang secara tidak langsung Demetrius menuduh Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang mencoba untuk mempelintirkan tentang pemahaman dewa Artemis, lalu kemudian digantikan dengan pengenalan pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga persoalan ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi jemaat Kristen mula-mula yang berada di Efesus, kepada orang-orang Kristen mula-mula yang mulai mengalami pertumbuhan iman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini yang kemudian mengurungkan waktu atau niat Rasul Paulus berangkat ke Makedonia, ke Troas. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, setelah keadaan mulai pulih, keadaan situasi sudah mulai aman, Rasul Paulus tetap akan melanjutkan pelayanannya. Dia tetap mempunyai satu tekad niatnya untuk tetap melakukan pelayanannya. Bagi Rasul Paulus, persoalan apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya, tentang keselamatan dirinya sekalipun, tidak mengurangi sedikit pun waktu dia untuk tetap mau melakukan pelayanannya. Nah, ini memang satu hal yang baik, sesuatu hal yang benar, sesuatu yang tidak akan diragukan, yang tidak akan pernah ditakuti oleh Rasul Paulus bicara tentang keselamatan Allah. Dia yakin bahwa hidup dan matinya itu ada pada kekuatan Tuhan, ada pada kuasa Tuhan, sehingga tidak mengurangi semangatnya, kerinduannya untuk melanjutkan misi pelayanannya ke jemaat ke Troas ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kita Yesus kasihi, pada waktu Paulus mengadakan perjalanannya dari Makedonia dan kemudian ia lanjutkan perjalanannya ke Yunani, pada waktu itu dia sempat juga melakukan perkunjungan di daerah perbatasan Illyricum. Nah, Illyricum ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di peta dikatakan bahwa ini adalah kota Albania dan Yugoslavia yang sekarang kita ketahui. Lalu kemudian ada alasan yang sangat penting yang menjadi niat Rasul Paulus untuk berjumpa dengan jemaat di sana, khususnya dia ingin dan rindu sekali mau bertemu dengan jemaat yang bukan Yahudi. Tetapi kemudian Paulus mengatur rencananya untuk melakukan semacam rencana untuk mengumpulkan sumbangan dan bantuan dari jemaat yang berada di Illyricum itu untuk dapat menyerahkan atau membantu atau menolong orang-orang Kristen yang pada waktu itu mengalami kesusahan, khususnya bagi jemaat yang berada di Yerusalem. Alasannya satu, bahwa kebersamaan dalam satu tujuan yang sama, menguatkan saudara, memberikan semangat bagi saudara-saudara dalam Tuhan, itu yang menjadi tanda atau simbol bagi Rasul Paulus ketika jemaat yang dikunjungi ini siap, rindu, punya ketulusan hati untuk membantu dan menolong saudara-saudara jemaat yang berada di Yerusalem untuk memberikan bantuan kepada mereka yang dalam kesusahan. Nah, kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kita Yesus kasihi, dalam pembacaan kita Paulus melanjutkan kembali pelayanannya ke Troas. Sesampainya di Troas, kebiasaan Rasul Paulus, dia rindu sekali untuk melakukan dialog. Nah, khususnya dalam pembacaan kita pada malam hari ini kita lihat pada waktu setelah selesai dia
berada di Makedonia, kemudian kemudian pada waktu ia berada di daerah perbatasan Illyricum, kemudian dia menyampaikan kepada jemaat di sana untuk menolong saudara-saudara yang ada di Yerusalem. Tetapi kemudian setelah ia berada di Troas, dia berjumpa dengan jemaat di sana. Kebiasaan dari Rasul Paulus untuk bisa bercakap-cakap, bisa ngobrol, bisa mencurahkan isi hati, lalu bertukar pendapat, lalu menceritakan tentang pengalaman-pengalaman jemaat di Troas yang pada waktu itu sempat ditinggalkan oleh Rasul Paulus. Nah, inilah yang kemudian menjadi kebiasaan Rasul Paulus untuk siap sedia memberikan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk bisa berjumpa, bercakap-cakap dengan jemaat di Troas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat pada ayat yang ke-7. Pada ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Bapak Ibu, pertama catatan penting yang patut kita renungkan bersama bahwa dalam pertemuan itu Paulus bersama-sama dengan jemaat di Troas mengadakan perjamuan. Nah, perjamuan ini menggambarkan betapa dekatnya ikatan kasih persaudaraan mereka, betapa rindunya mereka dengan saudara-saudara dalam satu persekutuan yang indah. Mereka boleh dan dapat bisa berkumpul, mereka bisa bercengkrama, bercerita dengan pengalaman iman, pengalaman-pengalaman pahit, bahagia, susah, derita. Itu menjadi satu keindahan yang amat sangat menyenangkan. Kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudara, yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada waktu ia mengadakan perjamuan, memecah-mecahkan roti, bicara dengan saudara-saudara situ dengan maksud untuk bisa melepaskan rasa rindu Paulus terhadap jemaat di Troas. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12 dikisahkan seorang anak muda yang bernama Eutikus. Seorang anak muda yang begitu gesit, punya semangat, dia bisa menemani Rasul Paulus sampai jelang malam minggu itu mengadakan perjamuan. Sesungguhnya menjelang malam itu berarti sudah masuk di hari Senin pagi subuh. Kita lihat Eutikus itu hadir, dia berkumpul, ikut mengambil bagian dalam persekutuan, mendengarkan setiap ceramah, mendengarkan setiap pesan dan nasihat Rasul Paulus, dan di dalamnya isinya mengandung penguatan, memberikan keyakinan, penghiburan bagi jemaat di Troas agar mereka tetap mau bisa bertahan dalam kesetiaan iman, percaya mereka pada Yesus Kristus. Namun kemudian dikisahkan dalam pembacaan ini, Eutikus itu mungkin lelah. Dalam kelelahannya, pada waktu jemaat di Troas itu berkumpul di suatu ruangan lantai 3, lalu ruangan itu hanya diterangi dengan lampu pelita, tetapi mengubah suasana itu membuat akhirnya Eutikus itu menjadi ngantuk. Tapi secara tiba-tiba dalam pembacaan ini kita lihat dari tingkat ketiga ke bawah ia jatuh, dan dikatakan di ayat yang ke-9 ia mati. Nah, ini persoalan juga, persoalan yang kemudian ini akan membawa dampak yang buruk juga bagi
pencitraan Rasul Paulus. Tapi kemudian pada waktu banyak orang turun, orang melihat Eutikus yang jatuh, Paulus mengatakan kepada mereka bahwa si Eutikus ini, anak muda ini masih hidup. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kisah kehidupan yang dialami oleh seorang anak muda yang bernama Eutikus dalam pembacaan ini sesuatu yang sangat mustahil. Karena secara logika dari pengalaman-pengalaman yang ada, seharusnya anak muda ini mati. Bahkan pada waktu itu Lukas, walaupun dia tidak dicatat dalam pembacaan ini, Lukas yang mendampingi Rasul Paulus sebagai seorang dokter mengetahui persis bahwa Eutikus ini telah mati akibat ia jatuh dari lantai 3 dan akibat ia dalam keadaan yang sangat letih. Dia mengantuk, dia tertidur, dan ketika itu ia jatuh dan ia mati. Nah, tetapi ketika Rasul Paulus berucap bahwa anak itu tidak mati, ini menggambarkan tentang kehadiran Allah, kuasa Allah, otoritas Allah, perbuatan kasih Allah terhadap Rasul Paulus. Ia menyertai Rasul Paulus, ia menuntun Rasul Paulus, karena dia tahu, Allah tahu bahwa betapa tulus, betapa semangatnya, betapa sukacitanya, betapa berapi-apinya Rasul Paulus di dalam memberitakan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Dia tidak pernah menyerah karena dia tahu kehidupan pelayanannya itu ada di dalam genggaman kuasa Allah. Nah, kita lihat ada 2 momen yang penting yang menjadi catatan perenungan kita secara bersama-sama, bahwa persekutuan yang indah itu sungguh kita rindukan. Kita bisa bersama-sama mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita bisa bersaksi di dalamnya. Persekutuan yang kita alami dulu sebelum masa pandemik itu merupakan satu kerinduan yang sangat dalam. Tapi dengan keadaan kondisi apa yang terjadi? Kita tidak bisa melaksanakan persekutuan, kita tidak bisa berjumpa dalam setiap ibadah-ibadah yang ada. Tetapi saya percaya ini semakin menambahkan iman percaya kita bahwa Allah mengasihi kita. Persekutuan kita ini tetap akan hidup karena kita punya iman. Kita kuat di dalam segala situasi, kondisi yang terburuk sekalipun tidak mengurangi sukacita dan iman kita semakin bertambah dan kuat di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kuasa Allah dengan segala kedaulatan yang Dia lakukan sulit untuk kita bisa pahami dengan cara berpikir kita sebagai manusia. Nah, ini yang dilakukan oleh Paulus ketika Eutikus itu hidup kembali. Kisah ini sebenarnya hampir sama dengan peristiwa yang dialami oleh perempuan Sunem yang memiliki anak. Elisa mengatakan bahwa anak itu sedang tidur, tetapi kemudian peristiwa itu terjadi di mana kebangkitan anak tersebut dan anak itu bisa hidup kembali. Gambaran ini mau menjelaskan bagi kita semuanya bahwa Allah dalam Yesus Kristus telah bangkit. Dia mau menyatakan kemenangan bagi orang yang percaya kepadanya. Dia akan menyertai, dia akan menuntun setiap orang yang berharap dan berserah, bergantung penuh kehidupan manusia kepadanya, dan dia ada di dalamnya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, di ayat yang ke-12 di situ dikatakan bahwa mereka yang berkumpul
bersama dengan Rasul Paulus, mereka mengalami sukacita. Mereka terhibur dalam perjumpaan yang terjadi saat itu. Tidak bisa lagi mereka ucapkan dengan kata-kata. Tetapi penghiburan yang mereka alami itu terjadi ketika mereka melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, pengenalan pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukanlah semata-mata hanyalah slogan biasa, tetapi membawa kekuatan yang luar biasa bagi kehidupan orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun untuk sementara waktu kita tidak bisa bersapa, kita tidak bisa bertemu dalam waktu yang kita tidak tahu kapan masa pandemik ini berlalu, namun percayalah, kita dihibur dalam kesetiaan kita untuk selalu rajin membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan selalu tetap mau percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.